Suara Pembaharuan Indonesia Televisi. Makan bergizi gratis sebagai program andalan Presiden Prabowo sekarang menjadi sesuatu dilematika bagi pemegang kebijakan anggaran di negeri ini. Isu terakhir sampai harus melakukan pemotongan anggaran dari beberapa kementerian untuk menutupi biaya program makan siang gratis tapi dibungkus dengan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Publik mengetahui bahwa tujuan Presiden Prabowo dengan program makan bergizi gratis ini adalah sesuatu yang sangat baik juga sangat mulia. Ini investasi jangka panjang yang harus didukung oleh siapapun, tetapi sepertinya caranya tidak bisa dengan serta-merta seperti ini. Semua anggaran harus dikonsentrasikan ke satu program investasi jangka panjang sementara kondisi fiskal bangsa ini masih morat-merit apa enggak hancur dalam beberapa tahun saja. Ada fakta-fakta yang tidak dikaji secara tuntas oleh tim perumus makan bergizi gratis Presiden Prabowo sebagai dasar pertimbangan untuk melanjutkan program ini dan sangat perlu kami sampaikan supaya kebijakan yang akan dijalankan ini tidak berhenti di tengah jalan dan sia-sia tidak berarti. Adapun fakta-fakta yang dimaksud baiknya kita buka secara terang benderang supaya publik menilai program ini layak dijalankan atau tidak. Pertama, kutipan Detik Finance tanggal 23 Mei tahun 2024 Komisi 4 DPR RI melakukan studi banding program makan siang gratis di Swedia tanggal 19 sampai tanggal 22 Mei tahun 2024. Ikut dalam tim Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Setiawan dan Wakil Ketua Budi Satrio Jiwandono juga ikut Ketua Badan Pangan Nasional bersama tim. Hasil dari studi banding itu sendiri apa dan bagaimana tidak diuraikan secara langsung. Tetapi rasa-rasanya jika negara Swedia dijadikan percontohan penerapan program makan bergizi gratis sepertinya tidak apple to apple hal ini karena jumlah penduduk negara Swedia tahun 2024 hanya 10,62 juta jiwa lebih besar jumlah peserta didik Indonesia tahun 2024, 52.913.427 jiwa, atau sudah lebih dari jumlah penduduk negara Swedia. Fakta lain, dari beberapa sumber suara pembaharuan Indonesia telah mendapatkan banyak sekali informasi tentang program makan siang gratis di negara Jepang dan jika diungkap sebenar-benarnya, tujuannya sama tetapi starting point dan caranya sungguh sangat berbeda. Jika di Jepang program makan siang gratis itu berawal dari budaya kebiasaan masyarakat Jepang kemudian dikukuhkan menjadi satu kebijakan resmi oleh pemerintah sedangkan semuanya berasal dari pemerintah bukan dari rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Profesor Naomi Aiba pakar gizi dari Department of Nutrition and Life Science Kanagawa Institute of Technology Jepang mengatakan budaya makan siang bersama untuk anak sekolah di Jepang sudah jadi tradisi sejak tahun 1889, bahkan mungkin sebelum dari tahun ini budaya ini sudah terpelihara. Tetapi konsep pada saat itu, semua makanan dibawa oleh setiap siswa, ketika waktu makan dibuka bersama-sama dan dimakan bersama-sama dalam kelas. Ini sudah merupakan budaya orang tua siswa menyiapkan makanan di rantang untuk kebutuhan gizi anak waktu sekolah. Masih perjalanan panjang program makan siang di Jepang, selesai Perang Dunia Kedua atau lepas dari tragedi bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1949 pemerintah Jepang membuat Undang-Undang Shokoiku atau Undang-Undang Program Makan Siang. Aturan ini sangat bedah dengan program yang baru dimulai pemerintah Indonesia sekarang. Di Jepang yang menyediakan makanan sekolah jadi ada kantin sekolah dengan fasilitas lengkap dengan tenaga ahli gizi masing-masing sedangkan biaya makan per siswa ditanggung orang tua siswa dalam sekali makan Rp24.500 atau 270 yen Jepang. Artinya Undang-Undang Shokoiku sudah mengatur tanggung jawab pemerintah menyediakan fasilitas kantin dan membayar tenaga ahli gizi dan tenaga masak yang memadai untuk setiap sekolah sedangkan orang tua siswa menanggung biaya makan anaknya. Program makan siang yang sudah dijalankan pemerintah Jepang ratusan tahun ini benar-benar dikonsep menjadi satu materi pelajaran tambahan mengenai gizi dan bagaimana mengatur pola makan siswa-siswi sedini mungkin untuk menuju generasi masa depan yang sehat dan cerdas.
Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo sekarang. Dari proses panjang sejarah program makan siang di Jepang, maka sepatutnya yang harus dimulai oleh pemerintah Indonesia galakan kampanye budaya menyediakan makan siang oleh orang tua bagi siswa-siswi di sekolah setiap hari. Makan siang itu harus disiapkan dari rumah, pemerintah siapkan sarananya termasuk fasilitas pemanas makanan. Jika kondisi keuangan mendukung, ada stimulan dari pemerintah bagi keluarga yang tidak mampu. Yang mampu ya tidak perlu diberikan stimulan. Tetapi kewajiban bawa bekal makan siang harus tetap dibawa oleh siswa-siswi dan sebelum makan terlebih dahulu dicek kadar gizi dan kebersihan oleh ahli gizi dan guru di sekolah. Program makan siang bergizi di sekolah yang baru saja diuji coba pada beberapa tempat ini, terkesan dipaksakan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah wajib mendukung penuh dengan semua sumber-sumber anggaran yang ada. Tetapi sampai kapan pemaksaan ini akan terus berlanjut? Sampai kapan biaya-biaya operasional kementerian dan departemen serta pejabat pemerintah daerah harus dipotong untuk memenuhi target investasi jangka panjang di saat kita mengetahui tidak ada alat ukur untuk menentukan keberhasilannya program ini? Yang sangat berpeluang terjadi adalah jika sumber keuangan sudah tidak bisa menutupi lagi biaya program makan bergizi gratis. Program ini akan berhenti di penghujung tahun. Satu usaha dengan tujuan baik tapi kerangka pendukungnya masih sangat perlu dikaji supaya program ini tidak mubazir.